Hai, perkenalkan nama saya Rizal Aristiawan, biasa dipanggil Rizal atau Haris. Dan kali ini saya akan menceritakan sejarah pribadi saya dari saat saya kecil hingga saat ini. Saya lahir di Yogyakarta tanggal 3 September 2003. Saya anak pertama dari kedua bersaudara. Dan pada saat saya umur 3 tahun, saya diajak ibu ke Sulawesi. Di Sulawesi merupakan tempat kelahiran ibu saya, dan saya pada saat di Sulawesi saya sekolah TK hingga sekolah SD di sana. Pada saat SD saya diajarkan agar selalu menjadi anak yang rajin, anak yang kreatif, dan anak yang mandiri. Pada saat SD, alhamdulillah sejak kelas 2 SD hingga saya lulus, saya selalu berada di 3 besar ranking rapot di sana. Nah, pada saat di SD saya memiliki teman-teman yang ramah, teman-teman yang hebat, teman-teman yang selalu ada, walaupun ya teman-teman main biasa lah, teman-teman di sekitar rumah saya, dan mereka orang-orangnya merupakan orang-orang yang seru, orang-orang yang enak diajak main ya. Pokoknya karena saya kecil di sana, jadi kebanyakan teman-teman saya merupakan teman-teman pada saat saya kecil. Setelah saya SD di sana, saya lulus SD, saya pindah ke Sulawesi, dan setelah saya lulus SD di Sulawesi, saya melanjutkan pendidikan saya di Yogyakarta. Saya SMP di Yogyakarta, tepatnya di MTS Negeri 9 Sleman. Ini merupakan hal baru bagi saya karena teman-teman saya merupakan teman-teman baru, dan beberapa budaya-budaya juga bersifat beda. Di Sulawesi saya memiliki banyak teman, banyak dari beberapa suku. Misal ada suku Tolaki, ada suku Bugis, ada suku Sunda, ada suku Jawa juga. Nah, di sana teman-teman saya lumayan beragam, dan pada saat di Yogyakarta saya bertemu teman-teman yang mayoritasnya merupakan orang Jawa. Ini merupakan hal yang baru bagi saya, dan saya harus beradaptasi dengan mereka, di mana bahasa yang digunakan merupakan bahasa Jawa, sedangkan saya dari kecil menggunakan bahasa Indonesia. Saya cukup berat pada saat itu karena ada satu mapel, di mana mapel itu tidak diajarkan pada saat SD, yaitu mapel bahasa Jawa. Nah, pada mapel itu saya merasa kesusahan sebab rata-rata menggunakan bahasa Jawa, dan saya sebagai orang yang tidak pernah belajar bahasa Jawa di Sulawesi merasa kesusahan akan hal itu. Tapi guru-guru di sana, guru-guru di MTS khususnya bahasa Jawa, tetap selalu mensupport saya agar belajar sedikit demi sedikit, dan alhamdulillah saya bisa beradaptasi dengan teman-teman di Yogyakarta. Pada saat saya di Yogyakarta, pada saat saya MTS kelas 1, itu merupakan hal yang baru, dan teman-teman baru semua, tidak ada kenalan pada saat SD kecil di Sulawesi, dan ya itu hal-hal yang sulit. Tapi saya tetap memberanikan diri agar saya bisa beradaptasi di Jakarta. Saya lumayan kesulitan sebab rumah saya tidak banyak anak-anak yang seumuran saya, dan saya sedikit merasa sedih sebab saya hanya memiliki beberapa teman di dekat rumah saya. Pada saat saya kelas 2 MTS, di situ saya mulai ikut beberapa organisasi, mulai OSIS, Pramuka, dan lain sebagainya. Saya juga ikut ekstrakurikuler taekwondo, di mana sayangnya saya tidak pernah menang setiap saya ikut kejuaraan, tapi tidak apa-apa, itu sebagai bekal saya dalam hal dunia bela diri, dan itu merupakan hal yang menyenangkan bagi saya. Dan saya juga aktif di Dewan Penggalang. Saya suka dengan dunia-dunia pramuka, dunia-dunia alam, dan ya alhamdulillah teman-teman juga semuanya mendukung, teman-teman semua ramah, dan ya, alhamdulillah lancar semua. Lalu pada saat kelas 3 MTS saya ada hal yang menurut saya unik dan mengesankan, karena pada saat kelas 3 MTS rata-rata saya ikut tryout sebelum ujian nasional,
Di sana saya merasa nilai saya itu merupakan nilai yang tidak bakal KKM dan tidak akan bisa masuk ke sekolah-sekolah yang menurut saya sekolah favorit di Jakarta. Dan hal ini saya merasa agak kecewa karena pada saat MTS kelas 1 hingga kelas 2 saya tidak belajar dengan tekun. Tapi ada hal yang menarik di mana pada saat saya ujian nasional, setelah ujian nasional itu ada pengumuman nilai NEM, dan alhamdulillah hal yang mengejutkan terjadi di mana saya tidak menyangka bahwa saya akan menjadi ranking 3 NEM terbaik di MTS, dan itu hal yang menurut saya wah, dan saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua dan teman-teman yang mendukung. Dari nilai yang lumayan bagus ya, walaupun tidak bagus-bagus banget, tapi alhamdulillah saya bisa masuk ke SMK tujuan saya, di mana saya bersekolah di SMK Negeri 2 Depok Sleman, STM Rican, dan tadinya saya akan masuk ke jurusan informatika, tapi sayang NEM-nya tidak sampai dan saya hanya bisa masuk ke jurusan teknik manajemen perawatan otomotif. Saya sedikit menyesal, tapi tidak apa-apa karena teman-teman yang ada di teknik manajemen perawatan otomotif rata-rata baik semua dan tidak ada yang bully, tidak ada bully-bulian, semua mereka enak lah. Punya teman-teman seperti mereka merupakan hal yang wah bagi saya. Dan semenjak saya sekolah di SMK Negeri 2 Depok, saya mengikuti banyak organisasi, mulai dari pada saat kelas 1 SMK saya ikut debat bahasa Inggris, lalu ada ekstra balakra dan ekstra pramuka, karena pramuka di SMK Negeri 2 Depok itu wajib, dan sebenarnya saya tidak masalah dengan itu, saya senang dengan hal itu. Lalu pada saat saya kelas 2 saya mengurangi beberapa ekstra seperti debat bahasa Inggris, saya tidak ikut lagi sebab saya merasa kurang di bidang itu. Saya aktif, lalu saya mengalihkan di dua organisasi yang lumayan familiar, yaitu di Balakra dan Pramuka. Pada saat di Balakra saya alhamdulillah menjadi staf organisasi, saya menjadi sekretaris di staf Balakra. Lalu di Pramuka saya menjadi anggota aktif sebagai Dewan Ambalan. Lalu di Balakra banyak hal yang bisa saya pelajari, di mana banyak sekali ilmu-ilmu yang baru, ilmu-ilmu tentang entah itu teknik baris berbaris, tentang teknik fisik, tentang wawancara dan lain-lain. Itu merupakan hal yang tidak diajarkan di pelajaran umum, dan itu saya merasa bangga bisa berada di ekstrakurikuler Balakra. Lalu di Pramuka sendiri waktu itu ada event Barata, yaitu pengembaraan di Sleman. Saya ikut kegiatan itu dan alhamdulillah banyak lomba-lomba dan piala yang bisa kami raih pada saat itu, dimana saya dan teman-teman saya bisa mendapatkan peringkat 1 lomba pioneering, dan itu merupakan kejuaraan pertama yang menurut saya, dan kejuaraan dimana saya pertama kali juara di event perlombaan seperti itu, dan itu saya merasa sangat bangga sekali, saya sangat senang, dan pokoknya seru. Dan teman-teman juga di Pramuka juga semuanya hebat-hebat, semuanya pintar, semuanya saling menghargai, saling membantu, dan teman-teman Pramuka juga merupakan teman-teman yang pokoknya mantap lah, teman-teman yang baik. Nah setelah itu kelas 3, pada saat saya kelas 3 SMK, setepatnya saat ini beberapa waktu lalu saya ikut organisasi lain di luar sekolah, yaitu Dewan Kerja Ranting Depok dan Saka Bayangkara Ngaglik, dimana saya ingin memiliki relasi di luar sekolah agar
suatu saat ketika kita butuh sesuatu kita bisa memiliki relasi yang banyak gitu. Dan sekarang saya di Dewan Kerja Ranting Depok saya menjadi sekretaris juga, di mana sekretaris satu yaitu yang mengurusi tentang desain-desain grafis. Lalu di Ngaglik, maksud saya di Saka Bayangkara Ngaglik, sekarang saya masih menjadi tamu, dan kita lihat nanti setelah ini akan ada hal apa lagi yang akan pengalaman apa lagi yang bisa saya dapatkan dari kedua organisasi tersebut. Dan ya sekian cerita pengalaman saya, cerita masa kecil saya. Bila ada yang kurang saya mohon maaf, dan terima kasih buat teman-teman semua yang telah mensupport saya selama ini, entah itu teman-teman pramuka, teman-teman organisasi, teman-teman kelas, teman-teman saya kecil pada saat saya SD dan lain-lain. Terima kasih semua, saya bangga dengan kalian, dan semoga kekeluargaan kita tetap terus berjalan dan selalu barokah. Amin. Baik, sekian cerita dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.